Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kembali dalam Ramadan on TV menuju jati diri Muslim sejati yang tentunya dipersembahkan oleh His Home Organizer, kemudian juga didukung oleh Amanah Muslim dan Dompet Duafa. Alhamdulillah kita masih dalam suasana Ramadan yang berbahagia, Ramadan yang penuh keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan meskipun sudah dekat dengan Lebaran ini ya, kita masih tetap istiqomah dalam menjalani ibadah-ibadah kita. Insya Allah kali ini alhamdulillah kita berada di Masjid Bio Farma, tempat kita melaksanakan Ramadan on TV untuk hari ini. Dan tentunya masih dibawakan oleh pembawa acara kali ini adalah saya Rahmat Fajar. Ya, alhamdulillah pemirsa Bandung TV, di sini kita ada di antara banyak sekali karyawan dari Bio Farma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu. Dan kemudian juga ini dihadiri oleh adik-adik dari panti asuhan yang ada di kota Bandung. Yaitu antara lain Rumah Yatim Ar-Rahman, kemudian juga Panti Asuhan Muhammadiyah Kuncup Harapan, Panti Asuhan Muhammadiyah Bahagia, kemudian juga Panti Asuhan dari Yayasan Al-Kausar, dan Panti Asuhan dari Darul Inayah Cisarua. Apa kabar adik-adik? Baik semuanya ya, alhamdulillah masih saum semuanya? Alhamdulillah. Dan pemirsa Bandung TV tentunya seperti biasa, Ramadan on TV kita akan berbincang-bincang bersama Ustadz yang akan membahas sebuah tema. Dan kali ini tema kita adalah mengenai Ramadan dan profesionalisme. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu dua narasumber yang ada di sebelah kiri saya, yaitu yang pertama adalah Bapak Ustadz Insinyur Haji Bambang Pranggono MBA. Beliau ada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih kabar baik ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Dan juga tak lupa yang sebelah kiri Pak Ustadz Bambang Pranggono adalah, beliau adalah Direktur Utama PT Bio Farma Persero, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Isa Mansur MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Bandung TV, dan tentunya sesuai dengan temanya kali ini Ramadan dan profesionalisme. Sebelum kita akan berbicara banyak tentang Ramadan dan profesionalisme, apalagi menurut Islam. Nah, kita akan bertanya dulu kepada Bapak Isa Mansur ya, Bapak. Mungkin juga pemirsa di rumah sangat ingin mengetahui apa itu Bio Farma. Silahkan Pak menjelaskan. Ya, Bio Farma ini adalah BUMN di bawah Departemen Kementerian Kementerian BUMN. Jadi Bio Farma, ada farma-farma lain selain Bio Farma, yaitu Kimia Farma dan Indo Farma. Tapi kalau Bio Farma ini sangat spesifik karena Bio Farma hanya memproduksi vaksin dan serum untuk manusia. Hanya memproduksi vaksin dan serum untuk manusia. Nah, sebetulnya vaksin itu apa sih Pak? Nah, vaksin ini adalah produk biologi, bisa berupa virus yang sudah dimatikan atau sudah dilemahkan, atau bakteri atau virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Bisa juga produk dari virus dan bakteri tadi yang berupa protein dan sebagainya. Inilah yang disebut antigen bahan dari vaksin. Antigen ini kalau disuntikkan ke dalam tubuh kita, maka di dalam tubuh itu maka akan terbentuk antibodi. Waduh. Sehingga anak-anak ini yang disuntik oleh vaksin ini nantinya akan mempunyai kekebalan terhadap penyakit-penyakit menular seperti penyakit difteri, tetanus, pertusis, TBC, polio, campak, hepatitis B, dan penyakit menular lainnya. Oh, dan berarti kalau begitu saya ada di sini juga kesehatan saya terjaga karena peran Bio Farma juga ya waktu saya Insya Allah, kecil. Justru itulah adanya Bio Farma itu adalah untuk melindungi anak-anak supaya pada usia produktifnya dia bisa sehat dan produktif untuk dirinya maupun untuk keluarga dan untuk negaranya. Berarti peran Bio Farma ini sangat signifikan di dalam kesehatan masyarakat. Kemudian produk Bio Farma ini disalurkan kemana Pak?
Terutama tentu Bio Farma ini karena 100% adalah milik pemerintah, kita akan mensupport sepenuhnya kebutuhan pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan. Seperti kita maklumi bahwa vaksin diberikan oleh pemerintah ini cuma-cuma kepada seluruh masyarakat. Cuma-cuma ya Dan pemirsa. itu adalah dari produksi PT Bio Farma. Sisanya kalau ada kelebihan kapasitas kita ekspor ke negara-negara yang membutuhkannya. Jadi diekspor juga ke luar negeri. Ya. Dan tentunya peran-peran karyawan di sini juga sangat berpengaruh sekali ya Pak ya terhadap kinerja Bio Farma sendiri. Betul, karyawan kita, karyawan Bio Farma ini sangat spesifik. Tidak ada duanya, hanya satu-satunya di Indonesia ini. Sehingga mereka ini aset yang sangat berharga bagi PT Bio Farma. Mereka sangat terlatih dan profesional di dalam pekerjaan bidangnya masing-masing. Dan tentunya karena profesionalisme itu sangat berpengaruh, maka sangat penting sekali ya Pak ya untuk Bio Farma mempunyai profesionalisme. Iya tentu. Betul. Dan itulah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, profesionalisme dan Ramadan. Ini kita kali ini ke Pak Bambang Pranggono. Assalamualaikum Ustadz ya. Dan ya Ustadz silahkan nih menguraikan sedikit tentang profesionalisme dan Ramadan tentunya kepada pemirsa Bandung TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Para hadirin sekalian, jamaah Masjid An-Nur, Bio Farma dan para pemirsa Bandung TV di rumah. Kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang konon penuh barakah. Paling sedikit ada dua hal yang ingin kami garis bawahi di dalam praktek Ramadan ini. Yang pertama adalah lamanya ibadah. Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini satu di antara rukun Islam yang 5. Tetapi rukun Islam puasa Ramadan ini paling panjang waktunya. Syahadat hanya 2 detik lah bisa itu. Sholat paling-paling 7 menit buat yang khusyuk. Kalau yang sudah terlatih 2 menit selesai. Walau alam khusyuk atau tidak ya itu Pak ya. Sudah hafal itu. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Zakat itu juga sebentar, apalagi dengan metode jemput zakat sekarang dengan SMS itu hanya tinggal pencet beberapa detik zakat sudah terlaksana. Haji sebagai rukun Islam kelima itu paling-paling 5 hari. Ada wukuf, ada melempar jumroh, hari ke-1 tasyrik, 2, 3, yang ke-4 sudah bisa tawaf wada dan pulang. 5 hari bisa. Yang 40 hari itu yang lamanya nunggu pulang atau kecepatan datangnya. Itu 40 hari. Tapi kalau puasa itu 30 hari penuh, 29 atau 30. Tidak ada ibadah di dalam Islam atau di luar Islam yang lebih lama dari puasa Ramadan. Kalau sudah selama ini ditempa kemudian tidak profesional juga, namanya itu kebangetan. Kebangetan ya. Itu maksudnya. Iya. Kenapa kita rugi kalau sudah selama ini tidak dapat apa-apa dalam peningkatan kualitas kerja, kualitas hidup kita. Yang kedua adalah tentang aspek kejujuran. Kalau dalam melaksanakan puasa Ramadan, itu kita diawasi oleh malaikat saja. Tidak ada yang tahu kita benar-benar puasa atau tidak. Kita bisa pura-pura pucat, lemes, padahal di dalam kamar mandi bawa aqua, minum. Itu betul-betul prakteknya itu hanya Allah dan kita yang tahu. Jadi aspek pendidikan kejujuran ini sangat penting di dalam profesionalisme. Kita kalau tidak akan bisa mencapai profesionalisme puncak di dalam profesi kita kalau kejujuran itu lenyap atau meredup di dalam tubuh kita. Baik, berarti kejujuran dan itu sangat penting di dalam profesionalisme ya Ustadz ya.
Baik pemirsa Bandung TV, tentu saja masih banyak yang akan diuraikan oleh Ustadz Bambang Pranggono dan kita juga masih akan berbincang bersama Bapak Isa Mansur sebagai Direktur Utama dari PT Bio Farma. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa Bandung TV, masih dalam Ramadan on TV menuju jati diri Muslim sejati. Tadi sudah sesi pertama, Ustadz Bambang Pranggono telah menjelaskan sedikit tentang profesionalisme di dalam bulan Ramadan. Pak Isa Mansur, katanya sebetulnya kita tuh bisa berpura-pura untuk puasa ya, pura-pura pucat dan sebagainya. Bagaimana nih Pak Isa, di Bio Farma pasti tidak ada ya Pak karyawan seperti itu ya? Insya Allah. Insya Allah tidak ada. Dan lagi pula tidak usah pucat-pucat ya Pak puasa karena insya Allah sudah ada obatnya ya di Bio Farma juga ya. Ya, itu ya tadi memang kejujuran itu yang kejujuran Pak, bagaimana? Diri sendiri. Ya. Gitu. Jadi kalau di Bio Farma memang ada bagian-bagian tertentu yang pekerjaannya sangat melelahkan dan berat. Terutama di ruang steril. Oh. Bisa dibayangkan kerjanya pakaiannya seperti astronot berjam-jam di ruangan sekelas 100. Artinya di situ hanya ada kira-kira 100 partikel per kubik udaranya. Jadi mereka sangat berat bekerja begitu. Tapi insya Allah mereka tidak boleh makan di situ atau minum segala macam. Jadi itulah kebanggaan kami sebagai direksi terhadap karyawan dedikasinya. Begitu hebatnya di Insya Allah. Dan kejujuran-kejujuran lainnya juga banyak teraplikasi ya Pak ya oleh para karyawan dan juga pihak direksi dari Bio Farma insya Allah ya Pak ya. Baik kepada Ustadz kembali, Pak Ustadz Bambang Pranggono, silakan mungkin dijelaskan lagi apa yang tadi telah disampaikan. Ya kita dengar dari Bapak Isa tadi ya, bahwa profesi dari karyawan dan semua jajaran Bio Farma ini adalah menciptakan kesehatan untuk orang lain, untuk manusia. Menciptakan serum dan vaksin. Barangkali itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sungguh tidak kami utus kalian, tidak kami utus engkau kecuali untuk rahmat untuk seluruh alam ini. Dan alam dalam lingkungan yang dekat adalah manusia. Jadi apa yang dikerjakan di Bio Farma ini sebetulnya pewujudan dari ayat tadi, menjadi rahmatan lil alamin. Jadi profesinya betul profesi yang mulia sehingga kejujuran itu sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Dan sudah melekat, insya Allah sudah melekat. Jadi ternyata yang bekerja di sini sangat beruntung karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang sangat mulia ya Ustadz ya. Insya Allah gitu. Dan gini ya, ada sabda Rasulullah SAW di waktu menjelaskan tentang bulan Ramadan. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhul magfirah wa akhiruhu aidkun minan nar. Inilah bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan ujungnya adalah pembebasan dari api neraka. Rahmat dan magfirah dan dari pembebasan dari neraka, selama ini kita hanya artikan kita menunggu dari Allah itu. Tapi setelah berpuluh kali puasa, seharusnya kita meningkat, kitalah yang harus menjadi pelanjut Asma'ul Husna dari Allah tadi. Ketika Allah itu Ar-Rahim, Maha Pemberi kasih sayang, kitalah membagikan kasih sayang di awal Ramadan 10 hari pertama. Dan kalau Bio Farma sudah membagikan rahmatan lil alamin berupa kesehatan tadi. Produknya. Tapi sehari-hari kita bagikan kasih sayang kepada karyawan, kepada tukang becak, kepada satpam di depan rumah kita, tetangga, keluarga, ayah, suami, istri. Rahmat itu melalui kita. Di pertengahan Ramadan sekarang ini, makfirah Allah. Jangan kita hanya nunggu makfirah, tapi kita juga harus membagi ampunan, pemaafan kepada semua di sekitar kita. Tetangga,
orang lain. Tidak hanya nunggu nanti Lebaran. Dengan maghfirah di pertengahan ini, kita bayangkan wajah orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, yang pernah khianat kepada kita, yang pernah melukai hati kita. Kita mohonkan maaf kepada Allah dan kita mohonkan rezekinya dipanjangkan. Selama ini kita hanya memberikan doa untuk yang menguntungkan kita. Tapi maghfirah adalah mendoakan orang yang pernah jahat pada kita. Ternyata harus begitu juga Ustaz ya. Itu peningkatan dari saum yang mendapatkan maghfirah. Supaya dapat maghfirah dari Allah, kita salurkan maghfirah lebih dulu. Seperti ini, seperti kloset kalau kita di kamar mandi, kalau tidak digelontorkan nggak ngisi lagi itu. Supaya dapat maghfirah dari Allah, kita sebarkan ampunan pada sekitar kita. Berarti kita jangan pelit-pelit untuk mengampuni orang, ya, memaafkan orang gitu ya. Kita maafkan bekas-bekas yang kita pernah sakit hati, ditolak cinta, kita doakan. Ke akhir yang ujung adalah pembebasan dari api neraka. Kita tidak hanya menunggu dari Allah dibebaskan, kita bebaskan api dunia yang membuat orang menderita. Orang miskin, kesulitan, orang yang ada problem rumah tangga, problem karir, kita mudahkan, kita hilangkan kesulitan yang bagaikan api di dalam hidup mereka, maka kita di akhirat nanti akan mendapat pembebasan dari api neraka berkat bulan Ramadan. Amin, insya Allah. Ini Ustadz berkaitan dengan dunia kerja ya. Tampaknya tadi Pak Isa juga telah menerangkan bahwa di Bio Farma juga terkadang kita menemukan suasana yang sangat stressful ya, penuh dengan tekanan Ustadz. Dan suka mengeluh Ustadz. Dan kita lupa bahwa ternyata pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia ya. Ini bagaimana Ustadz nih untuk tetap menumbuhkan keimanan kita, keikhlasan kita kepada Allah? Kita harus merenungi apa tugas kita, profesi yang ditakdirkan Allah pada kita. Kita tidak sengaja akhirnya menjadi karyawan Bio Farma, jadi pimpinan Bio Farma. Itu ada sebagian dari takdir Allah yang menggiring. Di sini dilakukan pekerjaan yang memberi maslahat pada manusia. Syukurilah itu, dan ternyata dalam prosesnya juga kita berkolaborasi dengan binatang. Dengan makhluk Allah yang lainnya. Makhluk Allah yang lain. Penyakit datang dari semacam binatang juga, ada virus, ada bakteri. Dan kita juga minta tolong pada binatang untuk menjadi dalam proses pembuatan serum juga melibatkan binatang. Dan mereka sudah berbakti pada manusia. Kita bersyukur pada Allah yang menciptakan binatang dan juga terima kasih pada binatang itu karena dia makhluk Allah. Dan kalau kepada binatang saja kita sudah tunjukkan rahman kita, sikap rahim kita, apalagi kepada manusia lain. Maka jadilah pekerjaan profesi kita ini sangat bermakna baik untuk sesama manusia maupun untuk alam semesta. Itu rahmatan lil alamin betul-betul terwujud di dalam lingkungan Bio Farma, insya Allah. Subhanallah, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Ya, dan Pak Isa, ternyata pekerjaan dari karyawan-karyawan PT Bio Farma adalah sangat mulia Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya betul, memang tergantung sama niatnya ya. Betul, Kalau betul. kita berniat untuk ibadah sama Allah, mencari nafkah juga atau ngebeca atau apa, itu semua jadi ibadah. Ini juga terpulang. Karyawan Bio Farma kerja dari pagi sampai sore setiap hari. Niatnya yang ikhlas, yang tulus. Saya itu niat mencari nafkah di Bio Farma, niat ibadah sama Allah SWT. Insya Allah itu akan barakah. Amin ya. Dan kembali ke Pak Ustadz Bambang Pranggono. Tadi kita dalam prosesnya, dalam proses pengerjaan obat-obat yang kita konsumsi sebagai manusia ya Pak ya, berkolaborasi dengan makhluk Allah lainnya. Apakah itu juga menjadi mungkin sebuah jalan ibadahnya mereka kepada Allah, makhluk Allah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Yeah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yeah. Sedangkan makhluk yang lain itu wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dimudahkan untuk kamu, untuk kalian semua yang di langit dan yang di bumi. Apakah itu batu-batuan, matahari, bulan, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya bertasbih dan tasbih kepada Allah mereka, kemudian juga berbakti pada manusia. Melalui bakti mereka itulah yang
akhirnya dunia ini bisa berputar sesuai dengan izin Allah. Jadi Subhanallah. Ya, dan kemudian tentang kesyukuran, Ustadz, kesyukuran dalam menjalani pekerjaan profesionalisme, apalagi yang harus kita ketahui mengenai itu? kalau kita tidak jadikan pekerjaan kita sebagai bentuk ibadah, maka kita mendua. Ibadah kita hanya sholat, ibadah kita hanya puasa. Tapi ketika kita bisa merasakan bahwa pekerjaan ini adalah termasuk ibadah ghairu mahdhah, kita bersyukur kepada Allah, kita digiring untuk bisa bekerja di profesi yang mulia ini. Kita syukuri. Walaupun gajinya tidak sebesar di BUMN lain misalnya, tetapi kemuliaan ini, ya, kemuliaan tidak didapatkan ini di tempat lain. Ya, bisa diadu lah dengan yang lain. Ya. Besar sekali manfaatnya. Kalau kita tidak resap-resapi itu, kita bisa tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul merasakan itu. Saya yang bukan karyawan Bio Farma saja merasa betapa ini besar sekali ini. Bukan hanya aset Bio Farma para karyawan ini aset bangsa dan aset manusia internasional. Ya, insya Allah Allah tidak menyanyiakan ibadah kita yang rasanya bukan ibadah sehari-hari. Kita anggap kita datang kantor, laboratorium, kerja, itu ibadah. Ya. Dan Allah tidak pernah lupa mencatat itu semuanya. Subhanallah, ya. Dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi sebuah bahan lagi untuk kita lebih menjadi ikhlas, lebih meniatkan pekerjaan kita untuk ibadah, khususnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu karyawan PT Bio Farma Persero. Baik, pemirsa Bandung TV, masih dalam Ramadan TV, tentu saja kita akan memasuki sesi tanya jawab yang tentunya pertanyaan akan hadir dari karyawan Bio Farma. Dan tentunya Anda masih dapat menyaksikan Ramadan TV setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali dalam Ramadan TV menuju jati diri muslim sejati, tetap di Bandung TV ya. Insya Allah kali ini sudah ada penanya-penanya yang akan mengajukan pertanyaannya. Untuk itu kami persilahkan. Ya silahkan Pak. Terima kasih Pak. Tema yang Bapak angkat Ramadan dan profesionalisme tadi Pak. Nah dalam Ramadan itu menumbuhkan kejujuran. Tidak ada profesionalisme tanpa dilandasi dengan kejujuran. Yeah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya sifat kejujuran yang kita latih selama 1 bulan ini bisa diaplikasikan dalam 11 bulan ke belakang, sehingga kita tetap profesionalisme, tetap dilandasi dengan rasa kejujuran. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Dadang Suryana. Pak Dadang Suryana. Ya. Baik, kepada Pak Ustadz Bambang Pranggono, bagaimana agar kita bisa tetap menjalankan profesionalisme di 11 bulan ke yang lainnya? Barangkali ada sifat ihsan yang perlu kita tumbuhkan ya. Menurut Rasulullah SAW yang diberi tahu oleh malaikat Jibril, maka ihsan adalah antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat Dia, ketahuilah bahwa Dia selalu melihatmu. Jadi kita bagaimana tidak jujur, kita merasa selalu melihat Allah dan selalu dilihat oleh Allah. Yang kedua adalah dengan memanjangkan latihan yang 30 hari tadi. Ya. Kita tidak cukup dengan 30 hari, kita sambung dengan ibadat-ibadat puasa sunat, Senin Kemis, atau puasa 3 hari di tengah bulan, atau puasa hari lahir,
atau puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, itu untuk menjaga dampak efek puasa, kejujuran puasa yang kita latih 30 hari. Insya Allah kalau sepanjang itu dilakukan, apalagi tidak hanya taraweh di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga ada sholat qiyamul lail, tahajud, itu akan memelihara kejujuran kita sepanjang tahun. Subhanallah, ternyata ya. Jadi bukan hanya bulan Ramadan kita bisa memelihara kejujuran, tapi juga di bulan-bulan lainnya juga kita bisa tetap memelihara profesionalitas dan kejujuran kita. Kami persilakan untuk penanya berikutnya. Silahkan berdiri, Ibu. Atau dari yang mana? Ibu. Ya, silahkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Nur. Bapak, saya punya sebuah pertanyaan. Bagaimana profesionalisme yang dicontohkan oleh Rasulullah? Sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Nur. Ya, silahkan Ustadz. Profesional itu artinya taat azas di dalam tugas yang diberikan pada dia, di dalam setiap amanah yang diberikan pada dia. Salah satu sifat Rasulullah itu adalah sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Amanah inilah ya, kejujuran, menepati janji, tapi dalam bentuk menunaikan apa yang ditugaskan. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah takut di dalam melaksanakan amanah yang diberikan Allah pada beliau. Dia jadi di dalam profesionalisme Rasulullah, dia tidak goyang oleh iming-iming, oleh godaan-godaan kiri kanan, amplop-amplop kiri kanan, tidak pernah bisa menggoncangkan profesionalisme Rasulullah itu. Dia ditawari untuk jadi raja, ditawari wanita tercantik di suku Quraisy, ditawari dikumpulkan harta, dikumpulkan dari suku-suku Quraisy. Asal berhenti saja dari profesi beliau, beliau menolak. Beliau bersabda, laukana syamsu fil yamini wal qamaru fi yasari asa ala an atruqa hadzal amru ma taraktu hatta yudhirahullahu bihi au ahlaqa bihi. Demi Allah, walaupun matahari di pundak kananku dan bulan ditimpakan ke pundak kiriku untuk aku menghentikan profesiku ini amanah, aku tidak akan berhenti sampai Allah mewujudkan menjadi jaya atau aku hancur bersamanya. Itu profesionalisme Rasulullah ya. Dan mungkin itu juga yang diharapkan oleh Pak Isam Mansur ya Pak ya, profesionalisme seperti itu yang dimiliki oleh para karyawan. Ya, dan silakan untuk penanya berikutnya. Silakan mic-nya ditransfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Pak Ustadz mengenai pengertian yang menurut saya hal yang baru mengenai pembagian Ramadan. Jadi awalnya maghfirah, yang kedua awalnya rahmat, yang kedua maghfirah, dan yang ketiga rahmat. Kita selama ini mengartikan ketiga periode itu sebagai sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada kaum muslimin yang berpuasa. Dan Ustadz tadi menjelaskan tentang bahwa ketiga makna tersebut seharusnya kita yang memberikan kepada orang lain. Mungkin saya ingin penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Iya, baik. Silakan Ustadz Bambang Pramanggono. Ketiga hal tadi, rahmat, maghfirah, dan itkun minan nar, itu tetap diberikan kepada mereka yang berpuasa. Itu janji Allah melalui Rasulullah. Tapi yang saya sampaikan adalah, masa kita sudah 10 kali puasa, 20 kali puasa, mungkin ada yang sudah 50 kali puasa dalam hidupnya. Tapi masih dalam posisi egois gitu, hanya untuk saya, untuk saya, untuk saya. Apa tidak waktunya kita melangkah mulai tahun ini atau tahun depan, ya, kita sudah bersyukur pada Allah dapat ketiga-tiganya itu tiap tahun. Mungkin itu lebih akan bermakna lagi ketika kita salurkan ampunan, kasih sayang itu ke sekitar kita dan pembebasan dari penderitaan orang lain kepada sekitar kita. Baru Ramadan ini setiap tahun akan membereskan problematika bangsa kita ini. Kalau kita hanya nunggu-nunggu untuk diri sendiri, tidak ada peningkatan, tidak ada upgrading, tidak
tidak ada kelebihannya dari yang lalu. Dan sayang sekali ibadah yang 30 hari ini tidak berdampak secara sosial. Masih 23 orang mati karena rebutan zakat yang 30.000, itu dampak, itu isyarat dari Allah bahwa Ramadan belum menjelma di dalam bentuk rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar di dalam tataran masyarakatan. Kita yang harus mewujudkannya. Berarti manusia juga harus berperan aktif dalam mewujudkan itu ya Ustaz, ya. Maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk penanya terakhir dari Bapak Hasanuddin, silakan. Terima kasih. Ustadz tadi disampaikan bahwa selain manusia dan jin itu ada makhluk lain seperti hewan. Mereka berbakti kepada manusia untuk kelangsungan proses. Gitu. Bio Farma ini banyak memakai hewan Pak Ustadz. Seperti monyet, seperti kafia atau hewan-hewan yang lain untuk hewan uji. Nah, apakah secara profesionalisme manusia itu berterima kasihnya kepada hewan itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Baik, terima kasih Bapak Hasanuddin ya. Silakan Ustaz. Binatang-binatang itu semua diciptakan untuk kita. Tapi bagaimana kita memperlakukannya, itulah yang menjadi ukuran apakah kita hamba yang bersyukur, hamba yang betul-betul memahami bahwa dirinya adalah penyalur kasih sayang itu. Jadi walaupun binatang itu kita ajak bekerja, kalau kerbau di sawah diajak menarik garu atau meluku gitu, tetap kita lakukannya dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW itu mengajak bicara kepada untanya, tidak diperlakukan sebagai benda mati. Unta si Qaswah namanya itu, malah dia diberi tugas untuk memilihkan tempat Masjid Nabawi di Madinah. Ketika hijrah, rebutan para penduduk Madinah ingin Rasulullah singgah di rumah mereka untuk menginap. Rasulullah berkata, tunggu saja, untaku ini yang akan memilih di mana aku akan menginap. Jadi contoh-contoh Rasulullah memperlakukan binatang sebagai makhluk hidup dan disayangi dan dilindungi oleh beliau, itu menunjukkan beliau sangat profesional di dalam mewujudkan tugasnya sebagai Khalifatullah fil ard. Bukan khalifah yang semena-mena, tetapi khalifah yang penuh dengan kasih sayang sesuai asma Allah Ar-Rahman, termasuk kepada binatang. Jadi di Bio Farma barangkali ya, nggak tahu ini ke Pak Isa ya, diajak bicara kan boleh itu ya, binatang-binatang itu. Kita Assalamualaikum wahai kelinci, wahai mohon maaf ya, tolong terima kasih kalian sudah mau membantu kami ya, untuk demi kesehatan manusia ya. Ya. Begitu, jadi kita tidak apa-apa, Rasulullah juga bicara dengan binatang ya. Dan jangan lupa disebut nama Allah mungkin ya Pak ya, ketika akan melakukan aktivitas. Jadi bukan hanya waktu menyembelih, nggak tahu, waktu menyuntik juga pakai Bismillahirrahmanirrahim, dia tenang ya. Dan dengan penuh kasih sayang kita, tidak semena-mena, barangkali serum yang dihasilkan atau penelitiannya juga akan lebih mudah karena dia berpartisipasi dengan ikhlas. Gitu. Dia makhluk gitu. Ya, yang harus makhluk kita Allah ingat. semuanya kembali kepada Allah ya Ustaz ya. Binatang Allah, semuanya pun, Allah. Itu bukan musyrik, bukan klinik. Itu Quran menyebutkan semut saja bicara gitu, di dalam surat An-Naml, di dalam Nabi Sulaiman. Semut bicara. Burung hud-hud bicara dengan Nabi Sulaiman. Selama ini kita anggap bahwa itu mukjizat Nabi Sulaiman saja, sebetulnya tidak. Ya. Semakin lama semakin ditemukan dalam ilmu pengetahuan, semua binatang itu punya caranya sendiri di dalam bertasbih, di dalam bicara komunikasi satu sama lain, dan getaran rasa syukur kita itu akan berpengaruh kepada para binatang itu yang untuk membantu profesi kita. Insya Allah. Dan tentunya pemirsa Bandung TV, perbincangan kita dalam Ramadan TV masih akan berlanjut setelah pesan-pesan berikut ini.
Ramadan on TV menuju jati diri muslim sejati. Dan kita masih ada di Bio Farma bersama karyawan-karyawan Bio Farma dan juga adik-adik asuh dari berbagai panti asuhan di Kota Bandung. Ya, silakan untuk kali ini penanya berikutnya dan juga merupakan penanya terakhir. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Soleh. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah masalah profesionalitas itu Pak Ustadz. Berkaitan dengan profesionalitas, kita sering dibenturkan dengan pekerjaan yang harus selesai pada saat itu juga, dan pada saat itu juga kita sudah ada panggilan adzan untuk melakukan sholat. Nah, bagaimanakah kita cara mengaturnya agar sholat kita bisa tepat waktu dan pekerjaan juga harus selesai pada saat itu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga tampaknya bukan hanya dialami oleh para karyawan Bio Farma ya, semua pemirsa Bandung TV juga mengalami. Silakan Ustaz. Begini, Allah itu tidak akan memberatkan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang satu lagi adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan untuk kamu dan tidak ingin kesusahan. Di waktu sholat itu sengaja oleh Allah diberi rentang waktu. Maghrib misalnya paling pendek tuh antara jam 6 lah kira-kira sampai Isya jam 7. Selama antara jam 6 dan 7 masih disebut as-sholatu ala waqtiha. Itu. Jadi kita spektrumnya bisa milih yang minimalis, pokoknya masih di dalam itu. Apa itu artinya Ustaz? As-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya, itu amal yang utama. Tapi untuk kaum tasawuf mengatakan as-sholatu ala waqtiha artinya as-sholatu ala bi awali waqtiha. Harus milih yang paling awal, karena kita tidak tahu apakah masih hidup sampai jam 6.30. Itu pendekatan tasawuf. Iya. Tapi kalau pendekatan karyawan yang sedang berjihad membela kesehatan manusia, Allah masih bisa bukan mengampuni ya. Mentolerir ya. Allah itu tetap menerima sholat yang di akhir waktu. Bahkan ada satu penjelasan, kalau memang darurat sekali, ada namanya di jamak. Jadi maghrib dan isya di jamak itu untuk keadaan-keadaan yang sangat darurat. Islam ini longgar, puasa pun boleh diganti hari yang lain kok. Kalau sedang sakit, bepergian atau sedang berperang. Kita punya pilihan. Mudah-mudahan kelonggaran ini tidak digunakan semena-mena mencari yang. Kecuali betul-betul tadi tidak bisa ditinggalkan, maka ada jalan keluar. Kedua, tidak usah lari-lari ke Masjid An-Nur, sholat saja di tempat laboratorium itu sebentar. Ya. Nanti sholat panjangnya waktu tahajud. Ya. Pokoknya pada waktunya lakukan di mana saja. Sedang ngajar atau sedang belajar di kelas mahasiswa boleh minta izin. Ya. Pak dosen, saya belum sholat asar. Sholat saja di pinggir bangku itu sah. Jauh untuk wudhu tayamum. Iya. Tidak tahu kiblat. Kemana saja arah itu adalah kamu bertemu wajah Allah. Islam itu mudah sekali. Mudah ya Ustaz ya. Insya Allah begitu. Baik, dan itu penanya terakhir. Alhamdulillah kali ini Ustaz silahkan memberikan kesimpulan untuk tema kali ini. Ustaz terlebih dahulu. Ya. Mudah-mudahan sih tidak disimpulkan, sudah semuanya Sudah paham. Saya dengar semuanya pertanyaannya juga menunjukkan bahwa paham semuanya. Iya. Insya Allah. Dan tentunya Pak Isa Mansur mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bandung TV Pak. Ya, dari direksi dan seluruh karyawan PT Bio Farma Persero, kami ingin mengucapkan kepada seluruh pemirsa Bandung TV, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri nanti pada akhir Ramadan ini. Kami doakan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Dan tentunya pemirsa Bandung TV, dari perbincangan kita tentunya mudah-mudahan ada sebuah motivasi agar kita menjadi lebih bersemangat lagi, lebih bermotivasi lagi, lebih profesionalitas lagi dalam bekerja, dan kemudian juga mudah-mudahan kejujuran
itu bisa kita terapkan, bisa kita senantiasa pegang di dalam hati kita dan juga kita terapkan di dalam kehidupan apalagi di dalam pekerjaan kita. Nantikan Ramadan on TV setiap hari selama bulan Ramadan tentu saja di Bandung TV. Kali ini undur diri dari sini. Terima kasih Ustadz Bambang Pranggono dan juga terima kasih Bapak Irsa Mansur. Mudah-mudahan pemirsa Bandung TV juga masih dalam keadaan yang sangat sehat walafiat untuk melaksanakan ibadah Ramadan sampai bulan Ramadannya berakhir ya. Selamat berbuka puasa pemirsa Bandung TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.